Halo Sobat Ulani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Kamis 3 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Hari ini merupakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Karya Misi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16-19, dilanjutkan ayat 22-23. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15-20. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid, dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini hendak mengingatkan kita tentang panggilan kita sebagai seorang pengikut Kristus, yakni sebagai seorang pewarta Injil. Dalam bacaan Injil, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Perutusan para murid itu juga adalah perutusan bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Dan perintah untuk mewartakan Injil ke segala makhluk adalah sebuah penegasan bahwa Injil bersifat universal, tidak eksklusif untuk satu suku, agama, atau bangsa tertentu saja. Nah, persoalannya, bagaimanakah kita dapat mewartakan Injil kepada orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Kristus? Saudara-saudari yang terkasih, mewartakan Injil tidak selalu dengan secara gamblang berbicara tentang Yesus dan segala pengajarannya. Mewartakan Injil bukanlah soal memberitakan apa yang tertulis dan tersurat dalam kitab suci, tetapi kita perlu menjadikan apa yang tertulis dan tersurat dalam kitab suci itu sebagai sebuah sabda yang hidup di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Injil adalah kabar baik, maka kita sungguh menjadi pewarta kabar baik bila pikiran kita baik, perkataan kita baik, dan perbuatan kita baik. Ketika kita menghadirkan kebaikan, maka saat itu kita adalah pewarta kabar baik. Salam, Tuhan Yesus memberkati.